salam sejahtera buat kita semua ya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kami masuk ke videonya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andriana Yulita Elizabeth Amung, NIM 181111042. Saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Gabriela Kurnia Manafe, NIM 181111051. Saya di sini selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Konstantin Fowologuma, NIM 1814 kali 045. Saya pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mega Fliani Penun, NIM 181111064. Di sini saya sebagai pemateri. Baik, perkenalkan, nama saya Devri Hermansen Bola, NIM 1814 kali 046. Nah, saya adalah pembawa materi. Kami dari kampus Universitas Citra Bangsa, program studi keperawatan semester 4B. Baik, ini perkenalan singkat dari kami, jadi tujuan kami membuat video ini untuk memberikan penjelasan atau penyuluhan kesehatan tentang penyakit hepatitis. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan apa itu hepatitis, apa saja tanda dan gejalanya, dan apa penyebab dari hepatitis. Dan untuk lebih jelasnya, kita masuk ke penjelasannya ya. Saya akan membahas tentang pengertian dari hepatitis. Langsung saja, hepatitis adalah istilah umum yang berarti radang hati. Istilah hepa berarti kaitan dengan hati, sementara itis yang berarti radang. Istilah hepatitis biasanya dipakai untuk semua jenis penyakit peradangan atau pembengkakan hati liver. Penyakit hepatitis bisa menyerang semua orang, bahkan pada orang yang memiliki kekebalan tubuh yang baik. Penyakit hepatitis bisa mengakibatkan sirosis, kanker hati, serta kegagalan fungsi hati yang bisa berakibatkan fatal. Hepatitis juga merupakan keadaan radang atau cedera pada hati sebagai reaksi terhadap virus maupun obat-obatan ataupun alkohol. Kita masuk pada jenis-jenis hepatitis. Hepatitis dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama hepatitis A, yang kedua hepatitis B, yang ketiga hepatitis C, yang keempat hepatitis D. Baik, saya di sini akan membahas tentang pengertian dari beberapa jenis hepatitis. Yang pertama hepatitis A, yang merupakan jenis hepatitis ringan di antara jenis yang lain. Dan hepatitis A ini dapat ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh kotoran orang lain atau tinja. Yang kedua, hepatitis B merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh keracunan obat sampai zat kimia yang tertelan. Yang ketiga, hepatitis C. Hepatitis C merupakan peradangan hati yang bisa terdeteksi sampai bertahun-tahun, bahkan mencapai puluhan tahun, sehingga virus pun puas menggerogoti hati. Yang keempat, hepatitis D. Hepatitis D merupakan peradangan hati yang timbul karena adanya infeksi hepatitis D. Jenis ini hanya dapat ditemukan pada orang yang menderita hepatitis B. Baik, seperti yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, yaitu hepatitis itu dibagi atas 4. Yang pertama hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Baik, penyebab dari hepatitis tersebut, yang pertama hepatitis A. Penyebabnya adalah HAV atau hepatitis A virus, atau sering dikenal dengan hepatitis infeksiosa. Ini penyebabnya tuh kebiasaan yang kurang baik, setelah itu faktor makan yang tidak sehat, dan diakibatkan karena serangan virus yang ditularkan dari kotoran dan juga benda yang digunakan oleh orang lain yang terlebih dahulu mengidap penyakit hepatitis A. Kemudian yang berikut hepatitis B. Hepatitis B penyebabnya itu virus hepatitis B dan sering disebut dengan hepatitis sero. Hubungan
Ini juga dapat terjadi akibat hubungan seksual yang tidak aman, menggunakan jarum suntik secara bersama-sama, pernak-pernik tubuh sebagai tato, tindik, menggunakan alat-alat kebersihan secara bersama-sama dengan orang yang sudah terkena hepatitis B sebelumnya. Yang ketiga yaitu hepatitis C. Virus penyebabnya itu adalah hepatitis C virus. Itu penyebabnya seperti tertusuk oleh jarum dan lingkungan kesehatannya yang kurang baik, mendapatkan seni di tubuh seperti tindih, tato, seperti sebelumnya hepatitis sebelumnya, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, terus menggunakan barang-barang pribadi secara bergantian seperti hepatitis sebelumnya tadi, cara penularannya sama. Itu resikonya juga dari ibu yang calon janin dalam kandungannya dan saat proses persalinan sedang berlangsung. Itu bisa anaknya juga bisa terkena hepatitis. Yang keempat yaitu virus hepatitis D. Itu virus penyebabnya yaitu hepatitis D virus atau lebih dikenal dengan agen delta. Ini juga seperti hepatitis sebelumnya, itu penyebaran itu cara menggunakan jarum suntik yang bersama-sama, hubungan seksual yang tidak aman, menggunakan barang sering bergantian. Itu mereka cara penyebarannya itu hampir sama saja. Jelaskan tentang tanda dan gejala dari hepatitis A, B, C, dan D. Baik, yang pertama tanda dan gejala dari hepatitis A sebagai berikut, yaitu mengalami demam, tubuh cepat merasa lemah, letih, lesu, dan capek. Sebagian diantaranya ada yang mengalami rasa mual dan muntah, penurunan nafsu makan yang kian menurun, berat badan yang semakin berkurang. Yang berikut tanda dan gejala dari hepatitis B seperti kulit atau mata yang tampak kekuningan atau jaundice. Yang berikut kelelahan, hilangnya nafsu makan atau merasa mual, urin yang berwarna gelap, perut membuncit, demam, nyeri sendi, muntah darah, badan lemas, kaki bengkak. Yang berikut tanda dan gejala dari hepatitis C seperti penurunan nafsu makan, sakit kepala, letih, nyeri otot atau nyeri sendi, menurunnya berat badan. Yang berikut tanda dan gejala dari hepatitis D seperti flu, demam, penyakit kuning, urin berwarna hitam, feses berwarna hitam kemerahan, dan pembengkakan pada hati. Dan saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dengan judul hepatitis, dan saya akan menjelaskan komplikasinya. Nah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan atau menyebutkan hepatitis A. Nah, situ ada terdapat beberapa. Yang pertama itu ada risiko mengalami gagal hati, dan kemudian kita juga bisa lihat ada risiko kambuhnya infeksi. Nah, tidak hanya itu, tapi masih ada lagi yaitu yang risiko mengalami kolestatis. Nah, di situ adalah hepatitis A. Yang berikutnya ialah ada hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Dan ada lagi beberapa komplikasi, yaitu yang pertama komplikasi sirosis, dan yang berikut lagi ada komplikasi kanker hati. Kemudian masih ada yaitu komplikasi gagal hati. Nah, komplikasi hepatitis fulminan ada pada hepatitis B dan C. Baik, sekian dari penjelasan kami. Kiranya semuanya dapat memahami apa yang telah kami jelaskan di dalam video ini. Sebenarnya penjelasan materi ini harus kami sampaikan secara langsung kepada semua masyarakat terkait dengan penyakit hepatitis, yang dimana penjelasan terkait dengan materinya sudah kami sampaikan melalui materi ini. Semoga materi ini dapat dimengerti dan dipahami oleh semua masyarakat terkait dengan penyakit hepatitis.
Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan ke semua masyarakat. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dipahami oleh semua masyarakat yang nantinya akan mendengarkan video ini. Salam sehat dari kami, mahasiswa-mahasiswi dari kampus Universitas Citra Bangsa, program studi keperawatan. Pesan dari kami, tetap jaga jarak, selalu menjaga kebersihan, dan menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah ya. Terima kasih.